Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue ya guys. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bahas Bitcoin, Arbitrum, dan juga Matic Polygon ya. Tapi sebelum ke pembahasannya, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like dan juga subscribe-nya ya guys, agar channel ini semakin berkembang. Oke, terima kasih ya guys. Kita lanjut ke pembahasannya, yaitu ke Bitcoin. Bitcoin kita buka melalui exchange Binance ya, dan ini adalah Bitcoin di time frame daily. Jadi Bitcoin kemarin seperti pembahasan sebelumnya ya guys, bahwa Bitcoin itu berhasil tembus area support terdekatnya ya, yaitu di harga 28.400-an ya, 28.300-an ya, berhasil di break oleh Bitcoin dan tembus hingga harga saat ini yaitu 26.000 ya guys. Dan Bitcoin juga sempat ke harga ini paling rendahnya ya guys, 25.166 dolar. Jadi ini cukup mengindikasikan bahwa Bitcoin melakukan penjualan besar-besaran waktu itu ya guys, waktu terjadinya dam parah. Dan di pembahasan sebelumnya juga udah saya bahas bahwa Bitcoin kenapa bisa turun drastis seperti ini, itu udah dijelaskan ya guys. Dan untuk kenaikannya kita lihat untuk Bitcoin ya, kita lihat pakai Fibonacci retracement. Oke ya guys, kita lepas dari bawah. Nah, untuk kenaikan dari Bitcoin ini untuk kenaikan sementara ya guys, karena sepertinya Bitcoin itu mau meretest area persegi ini ya guys, yang sudah saya kasih tanda seperti ini guys, persegi panjang. Ini adalah area yang wajib disentuh atau di break oleh Bitcoin ya guys. Tapi untuk MACD nya kita lihat ya, untuk MACD nya itu masih mengarah ke bawah, jadi kemungkinan masih bisa lanjut turun ya guys. Dan untuk RSI nya ini sudah berhasil tembus garis paling bawah ya guys, jadi kemungkinan bisa mengindikasikan naik ya. Jadi untuk MACD dan RSI itu tidak sejalan ya. Yang MACD nya masih mengarah ke bawah dan RSI nya, indikator RSI nya itu condong mau naik ya. Tapi kita bisa menganalisa dengan cara menggunakan Fibo ya. Jadi kemungkinan kalau Bitcoin naik itu bisa sampai area ini lagi ya guys, di harga ini paling jauh di harga 28.307 dolar ya. Jadi tepatnya di Fibo 0,618. Ini untuk area terjauhnya, dan untuk area terdekatnya bisa sampai di harga 27.100-an dan 27.700-an ya guys. Di area ini Bitcoin bisa retest lagi. Oke, saya kasih tanda ya guys biar lebih jelas. Nah, tanda harga aja ya guys biar lebih jelas dan bisa kalian baca ya. Nah ini ya guys, di harga 28.300-an ya. Nah ini kemudian yang kedua, opsi yang kedua bisa sampai di harga 27.700-an ya. Dan yang ketiga bisa di harga 27.100-an. Nah ketiga harga ini pasti salah satunya akan di break oleh Bitcoin ya. Jadi perlu kalian ketahui ya guys, bahwa Bitcoin untuk indikator RSI nya itu sepertinya mau naik dulu ya guys. Dan untuk MACD nya itu masih condong ke arah bawah. Kita belum tahu ya guys pergerakan realnya ya guys, karena MACD dan RSI itu tidak terlalu sejalan. Tapi setidaknya kita bisa mengantisipasi ini ya guys dengan cara menganalisa menggunakan Fibonacci.
Dan untuk kalian yang mau trading di Bitcoin bisa untuk ambil short ya guys, dan bisa kalian jaring di harga ini ya guys, yang udah saya kasih tanda seperti ini, yaitu di 27.100-an, 27.700-an, dan 28.300-an dolar ya guys. Ketika harga ini pasti akan di retest oleh Bitcoin. Dan untuk stop lossnya bisa kalian pasang di harga ini ya guys, di harga 30 ribuan ya, 30.300-an. Dan untuk TP-nya ya guys, atau take profitnya bisa kalian pasang di harga, kita cek ya guys menggunakan ini ya, kita cek menggunakan Fibo juga ya guys. Jika akan naik sampai harga segini di harga 28.300-an, maka opsi untuk besar TP-nya yaitu di harga ini ya guys, bisa sampai harga 23.286 dolar ya guys. Ini untuk opsi pertamanya, TP pertamanya ya guys. Dan untuk TP keduanya yaitu bisa di harga 20.172 dolar ya. Jadi kemungkinan besar Bitcoin bisa lanjut turun sampai 20.100-an dolar ya di sini, di area ini. Karena Bitcoin bisa saja membentuk head and shoulders ya. Nah ini ya guys, bisa saja membentuk head and shoulders, tapi bisa juga tidak membentuk head and shoulders ya guys, tergantung Wells menggerakkan Bitcoin. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu ke Arbitrum. Kita buka chartnya ya guys. Nah, ini maaf, mouse-nya agak error, jadi bisa jalan-jalan sendiri seperti ini ya guys. Kita buka chart dari Arbitrum. Oke, ini ya guys, kita perbesar biar lebih jelas. Kita perbesar lagi guys. Nah, sepertinya chart dari Arbitrum juga sama seperti Bitcoin ya guys. Jadi ingin retest area atas ya guys. Dan sebelumnya juga udah saya buatkan garis ya guys, garis untuk patokan ya untuk kenaikan dari Arbitrum. Dan lebih jelasnya bisa kita menggunakan Fibonacci ya. Kita cek menggunakan Fibonacci biar lebih jelas. Oke, kita tarik dari sini ya guys, kemudian kita lepas dari bawah. Nah ini guys, sama ya guys, jadi kemungkinan bisa di harga, bisa sampai harga 1,0559 dolar ya, dan bisa saja juga naik sampai di 1,0887 dolar guys. Untuk kenaikan terjauhnya bisa sampai 1,13 dolar di Fibonacci 0,786 ya, di area ini, yaitu area resisten sekarang ya, di area ini. Jadi saya buatkan garisnya ya guys. Yang pertama itu di harga ini ya, nah ini ya guys, di harga 1,0569 dolar ya. Dan yang kedua bisa di harga ini ya guys. Oke, kita tarik lagi. Nah sini ya, bisa di harga ini ya guys, di harga 1,08 dolar ya guys. Dan yang ketiga, opsi yang ketiga bisa sampai di harga ini ya guys, di harga resisten saat ini, yaitu di harga 1,13 dolar. Oke ya guys, kurang lebihnya seperti ini. Jadi ketiga titik ini
pasti akan ditembus oleh Arbitrum ya. Jika Arbitrum sekarang lanjut naik, itu hanya kenaikan sementara ya guys, pasti akan bisa turun lagi. Kita buka MACD dan juga RSI nya ya guys. Untuk RSI nya condong ke arah bullish ya. Nah ini mau naik ya guys, karena sudah menyentuh area atau garis paling bawah. Dan untuk MACD nya masih mengindikasikan bearish ya guys, jadi masih bisa lanjut turun. Kalian juga bisa trading ya guys di koin Arbitrum ini. Untuk entry-nya bisa di sini ya guys, sudah saya buatkan tadi. Itu di harga 1,0156 dolar. Ini opsi untuk pertamanya, opsi keduanya itu di harga 1,08 dolar ya. Dan yang ketiga itu di 1,1373 dolar ya. Bisa di area ini. Jika kalian sabar pasti akan terkonfirmasi area yang paling ini ya guys, paling atas. Dan untuk stop lossnya bisa kalian terapkan di area ini ya guys, di harga 1,23 dolar ya. Untuk TP nya kita cek dulu menggunakan Fibo juga ya guys. Untuk TP nya kita cek. Jika kenaikan sampai di titik paling atas ini ya guys, 3 dolar, kalian bisa TP di harga ini ya. Nah ini bisa TP di harga apa namanya? Yang pertama, opsi pertamanya itu di harga 0,9635 dolar ya. Yang kedua bisa jadi 0,7810 dolar. Dan untuk TP maksimalnya itu bisa di 0,56 dolar, bisa di area ini ya guys. Karena bisa saja Arbitrum retest area support paling bawah yang di sini ya guys. Nah ini adalah support paling bawah oleh Arbitrum ya. Nah di area ini ya, bisa saja retest oleh Arbitrum jika Bitcoin masih saja melanjutkan penurunannya. Oke, kita lanjut yang ketiga itu tentang koin Matic atau Polygon ya. Kita bahas koin Matic atau Polygon. Nah ini ya guys. Dan Matic pun sepertinya sama ya guys, seperti Bitcoin dan juga Arbitrum. Untuk MACD dan juga RSI nya ya. Dan untuk candlenya kita cek ya guys, kenaikan dari Polygon Matic. Kita cek menggunakan Fibo. Nah untuk kenaikannya bisa saja mencapai di harga 6670 ya guys. Di harga ini 6670. Dan untuk terdekatnya itu bisa di 0,6175 ya. Dan opsi yang kedua di 0,6379. Ini area ini pasti akan di retest oleh Matic. Oke, saya buatkan tandanya ya guys. Harga kenaikan dari Matic. Yang pertama di harga ini ya guys. Oke. Nah ini ya 0,6158. Dan yang kedua di harga 0,6379 ya. Nah di area ini. Maaf ini mouse-nya karena agak error ya guys, jadi kadang bisa jalan sendiri ininya ya, kursornya. Dan ini adalah opsi yang ketiga ya guys, itu di harga 0,6667 ya. Nah ini di harga ini pasti akan di retest oleh Matic Polygon ya. Dan jika bisa sampai di opsi ketiga ya guys, pasti akan lanjut turun ya guys, condong ke bawah lagi. Karena dari segi
Bitcoinnya juga masih bisa lanjut turun. Jadi untuk altcoin lainnya pasti akan mengikuti dari pergerakan Bitcoin nih guys. Kita lihat di time frame weekly untuk Polygon. Nah ini ya guys. Jadi untuk di time frame weekly-nya Polygon bisa saja retest sampai di harga atau di support ini ya guys. Nah ini adalah support yang paling kuat dari koin Matic atau Polygon ya, untuk bisa di retest oleh Matic. Dan jika sampai di area ini pasti akan bounce ya guys, atau rebound kembali atau naik ke atas. Tapi kita lihat di time frame weekly-nya untuk Matic dari segi MACD ya, ini bisa saja mau naik ya, itu dari time frame weekly-nya mau naik, tapi untuk RSI-nya masih sedikit bisa turun lagi ya guys, karena belum menyentuh harga atau area paling bawah ini ya, garis yang paling bawah. Di garis sebelumnya juga sama ya guys, ini karena sudah menyentuh garis di paling bawah untuk RSI-nya itu lanjut rebound ya guys, jadi turun sangat signifikan, kemudian retest garis ini ya guys paling bawah, dan bounce lagi ya atau rebound lagi ke area atas. Ini sama ya guys, mungkin sama pergerakan dari sebelumnya, yaitu rebound retest dulu area atau garis paling bawah, kemudian lanjut naik. Gambarnya seperti ini ya guys. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi nah ini ya guys, retest area bawah ya, kemudian ini ya, ini mouse-nya susah banget ya guys, maaf ya, jadi agak error ini ya, analisanya jadi agak belepotan kayak gini ya, karena mouse-nya lagi error, maaf banget ya guys. Jadi untuk indikator RSI-nya gambarnya seperti ini guys, dari koin Matic atau Polygon. Jadi lanjut turun sampai area bawah, paling bawah ya guys, ini dinamakan support, dan ketika menyentuh garis ini pasti akan rebound ya, karena dari segi MACD-nya juga sama. Ini mau ada tanda-tanda hijau seperti ini guys. Jika sudah berbentuk seperti huruf U seperti ini ya guys, huruf U, pasti akan ada candle hijau ya. Nah ini udah di bagian ujung ya. Jadi kemungkinan besar penurunan terburuknya dari koin Matic bisa sampai di harga ini ya, di harga 0,32 dolar. Oke, mungkin itu saja ya guys pembahasan dari Bitcoin, Arbitrum, dan juga koin Matic atau Polygon. Semoga bermanfaat. Hati-hati dalam berinvestasi ya guys. Dan salam cuan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.